Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Fitri. Tentunya kita akan belajar IPS. Kali ini kita belajar IPS kelas 4, tema 2. Sebelumnya, yuk kita intip KD-nya terlebih dahulu. Nah, kita nanti akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan muatan intaknya. Ada di surat Al-An'am ayat 141. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi anak-anak, betapa luar biasanya nikmat Allah ini ya. Apa yang kita butuhkan seperti sayuran, tanaman-tanaman yang lainnya, kemudian ada buah-buahan sudah disediakan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah. Dan ini tercantum salah satunya di surat Al-An'am ayat 141. Nah, ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa? Ayo kira-kira. Ada yang tahu nggak? Nah, kita lihat dulu ya gambarnya satu persatu. Nah, di sini ada kebun teh. Nah, ini di Indonesia. Kemudian di sini ada laut. Laut ini ada hasilnya yang ada banyak sekali. Apa aja contohnya? Ikan, apalagi rumput laut, mutiara, dan masih banyak lainnya. Kemudian di sini ada Freeport. Ini adalah tambang emas yang ada di Papua. Kemudian tomat, ya. Di Indonesia ini atau di sekitar kita, ini tentu anak-anak sudah sering melihat banyak sayuran. Kenapa ayo? Karena di Indonesia ini memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk menanam berbagai macam tumbuhan. Kita harus bersyukur. Ya. Selanjutnya Bu Guru akan menunjukkan peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Kalau kita lihat di petanya ini ya anak-anak, luar biasa, Indonesia ini kaya sekali. Di mana-mana apa bisa menghasilkan hasil tambang. Ada apa aja? Aluminium, batu bara, emas, dan masih banyak lagi. Sehingga Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alam. Indonesia ini sangat kaya. Kita wajib bersyukur. Lalu dari gambar ini sumber daya alam itu apa anak-anak? Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dapat berada di laut, di darat, maupun di udara. Nah, sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama adalah sumber daya alam dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Adalah kekayaan alam yang ketersediaannya tidak terbatas dan dapat terus ada selama penggunaannya tidak berlebihan. Artinya apa? Cepat pulih kembali. Contohnya padi. Kita makan beras ini kan dari padi. Nah, setelah habis, petani dapat dengan mudah untuk menanam kembali. Makanya dapat dikatakan cepat pulih, cepat dihasilkan kembali. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati, kemudian yang kedua adalah non hayati. Nah, hayati ini yang termasuk dalam hayati adalah tumbuhan atau biasa kita sebut dengan nabati dan hewan.
hewani ya. Ada kambing, ada sapi, kemudian ada berbagai macam sayuran ya. Ketika kita menggunakan atau memakan berbagai macam sayuran ini dapat dengan mudah ditanam kembali. Kemudian ada sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi adalah yang non hayati. Adalah ada apa? Matahari, air, angin. Nah, yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu artinya ya? Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya ada minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Jadi seperti minyak bumi itu berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Jadi untuk melakukan pembaharuannya lagi membutuhkan waktu yang lama sekali, berjuta-juta tahun lamanya. Makanya disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kita selanjutnya ke kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Maksudnya apa? Jadi dengan memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk kegiatan ekonomi. Salah satu contohnya ada di Desa Kasongan di Bantul. Tentu anak-anak sudah tahu ya. Di sana merupakan apa? Sentra industri kerajinan gerabah. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat atau tanah lempung. Kawasan ini merupakan wilayah pemukiman para pembuat barang-barang kerajinan berupa perabotan dapur dan juga beraneka macam barang-barang sejenisnya yang sebagian besar menggunakan tanah liat sebagai bahan baku. Jadi, masyarakat di sana memanfaatkan apa? Tanah liat tersebut atau tanah lempung itu untuk apa? Untuk membuat kerajinan gerabah. Nah, salah satu contohnya pengrajinnya adalah Pak Muhtafiq Budi Santosa. Nah, beliau ini memiliki rumah gerabah Yogyakarta. Nah, di sini ada fotonya ini. Pak Taufik sedang membuat apa ini? Guci ya. Nah, ini dipasarkan. Dan luar biasa, di sana juga sebagai apa? Studi wisata banyak dari orang-orang luar kota untuk belajar membuat gerabah. Nah, itu tadi apa? Ayo, itu tadi apa? Memanfaatkan sumber daya alam untuk apa? Kegiatan ekonomi. Nah, cukup sekian dari Bu Fitri. Ya, anak-anak tetap harus mempelajari materi-materi berikutnya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.